Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bantal keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mengenai bantal Pak Paul, sehari-hari kita berjumpa dengan benda ini, bahkan menggunakannya Pak Paul. Tetapi kalau dikaitkan dengan keluarga ini, sebenarnya apa maksud dari judul perbincangan kita ini Pak Paul? Sebelum saya menjawab itu Pak Gunawan, saya harus menjelaskan terlebih dahulu tentang dua konsep yang akan nanti kita angkat. Yaitu yang pertama, konsep toleransi atau mengakomodasi. Yang saya maksud dengan konsep mengakomodasi atau menoleransi adalah kita menerima kelemahan pasangan atau anak kita. Akan ada hal-hal tentang pasangan atau anak kita yang tidak kita sukai. Nah, keluarga mesti juga didirikan di atas akomodasi atau penerimaan ini. Kita tidak bisa senantiasa terus-menerus menuntut baik pasangan atau anak kita menjadi seperti yang kita harapkan. Mesti ada yang kita terima. Mesti ada yang tidak kita persoalkan. Konsep kedua yang ingin saya juga angkat adalah konsep membangun. Nah, membangun artinya kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati pasangan atau anak kita. Atau kalau kita adalah anak, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua kita. Nah, inilah yang saya maksud dengan bantal keluarga Pak Gunawan. Dan kenapa saya sebutnya bantal? Sebab begini, hal-hal yang kita lakukan atau perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati baik pasangan maupun anak, itu akan menjadi bantal tatkala konflik muncul. Misalkan, sewaktu kita sedang bertengkar, nah, kalau tidak ada bantalnya, atau dengan kata lain, jarang kita ini menerima hal-hal yang kita inginkan dari pasangan. Kemarahan kita tatkala konflik akan lebih mudah berkobar. Tapi kalau misalkan kita mempunyai cukup banyak bantal, karena banyak hal-hal yang dilakukan oleh pasangan kita yang baik, yang menyenangkan hati kita. Waktu kita konflik, meskipun kita marah, kemarahan kita otomatis tidak akan terlalu besar. Karena memang sudah ditutupi oleh bantal tersebut. Ya, jadi seperti fungsi bantal yang sebenarnya itu semacam alas atau semacam landasan yang empuk, yang enak, yang nyaman buat keluarga itu, gitu Pak Paul? Betul, untuk juga mengganjal ya Pak Gunawan ya. Bantal itu sesuatu yang nyaman, yang enak. Kita bisa meletakkan kepala kita di atasnya, sesuatu yang menyenangkan. Sekaligus bantal itu juga mengganjal. Jadi itulah fungsi bantal dalam keluarga. Yang saya maksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang nyaman, yang meneduhkan hati, yang membuat hati pasangan atau anak bersukacita. Nah, ini menjadi hal-hal yang membahagiakan sekaligus menjadi penghalang atau menjadi ganjalan tatkala masalah harus muncul, konflik harus terjadi. Akibatnya marah kita atau kefrustrasian kita tidak melebar, tidak berkobar menjadi besar. Ya, Pak Paul, tadi Pak Paul sampaikan dua prinsip dan salah satunya itu mengenai toleransi terhadap kekurangan, kelemahan pasangan maupun anak kita. Tapi yang namanya toleransi itu kan ada batasnya gitu Pak Paul ya. Nah, ini sampai sejauh mana kita bisa menoleransi itu Pak Paul? Sudah tentu kita harus akui bahwa kita ini selektif dalam menoleransi. Ada hal-hal yang bisa kita toleransi. Misalkan nih ya, suami menoleransi nilai-nilai tidak terlalu baik dari anaknya. Ya nggak apa-apa lah, dapat 6, dapat 5, ya nggak apa-apa. Tapi bisa saja istrinya tidak bisa menerima hal tersebut. Istri akan meminta anak atau menuntut anak untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Nah,
memang kita nggak sama ya dalam hal menoleransi. Biasanya ini juga dipengaruhi oleh latar belakang kita. Kalau kita dari kecil dituntut untuk berprestasi tinggi, cenderung dalam hal ini kita kurang begitu bisa untuk menerima kelemahan anak kita atau pasangan kita. Jadi waktu kita berkata kita mencoba untuk menoleransi, sudah tentu standar yang harus kita gunakan bukan saja standar kita, tapi orang lain, yaitu istri, suami, atau anak kita. Kita juga mesti melihat apakah memang dia berusaha. Apakah memang ini sesuatu yang sukar untuk dia lakukan. Nah, kalau kita melihat dia berusaha, namun sesuatu yang sukar ya lakukan, otomatis toleransi kita mesti bertambah. Jadi kita mendasarinya bukan atas standar kita. Sebab standar kita mungkin saja terlalu tinggi atau tidak sama. Kita mesti kembali lagi kepada orang tersebut. Kita harus ingat latar belakangnya. Misalnya, pasangan kita memang biasa dituntut seperti itu oleh orang tuanya. Belajar. Sehingga sukar bagi dia melihat prestasi belajar anak kita tidak seperti yang dia inginkan. Nah, kita jangan langsung marah, menyerang pasangan kita dan berkata, kamu kejam kepada anak dan sebagainya. Kita juga harus memahami kenapa dia seperti itu. Itulah standarnya, karena itulah latar belakangnya. Jadi kita di sini pun mencoba untuk menerima kenapa pasangan kita seperti itu. Tapi setelah itu kita berkata kepada pasangan kita, yuk sekarang kita lihat anak kita, yuk kita lihat kemampuannya, yuk kita lihat apakah tuntutan kita ini menambahkan stres yang berlebihan kepadanya. Apakah ini sesuatu yang kita inginkan dari anak kita, melihat dia tertekan seperti ini. Nah, barulah kita bernegosiasi dengan pasangan kita. Nah, berarti dari dua prinsip tadi, Pak Paul, itu kita harus mencapai suatu keseimbangan yang tepat untuk anak itu, gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi dua-dua, baik kita maupun pasangan, pertama-tama memang harus berbicara. Dan dalam pembicaraan kita harus mengkomunikasikan pemahaman kita. Kenapa pasangan kita menuntutnya seperti ini. Tapi setelah itu kita mesti melihat kembali anak kita. Misalkan ini berkaitan dengan anak. Apakah memang sesuatu yang bisa dilakukannya? Apakah ini justru menimbulkan tekanan yang terlalu besar padanya? Jika iya, nah kita mesti duduk bersama ya mengkompromikan bahwa kita tidak bisa menuntut anak seperti itu lagi. Ya Pak Paul, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu tentu Tuhan memberikan pedoman, memberikan prinsip-prinsipnya kepada kita melalui Alkitab gitu Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa sampaikan ada ayat-ayat yang tepat untuk ini gitu Pak Paul. Nah, kita akan melihat kurang-kurangnya ada 7 ayat. Mungkin pada kesempatan ini kita hanya bisa membahas beberapa dari 7 ayat ini. Yang pertama, saya akan ambil dari Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, bantal pertama yang kita harus ciptakan dalam keluarga kita adalah kita mesti berkata benar. Artinya, tidak boleh ada kebohongan di dalam relasi kita. Sudah tentu ini diawali oleh relasi orang tua. Kalau suami istri tidak mempunyai hubungan yang harmonis, sering ada dusta, ya sukar kita mengharapkan atau menuntut anak-anak untuk juga berkata benar kepada kita. Jadi memang ini harus dimulai dari kita sebagai orang tua, yaitu kita berkata benar. Artinya apa? Benar-benar kita mesti berdisiplin diri, mengatakan yang benar, apapun konsekuensinya. Kita jangan memulai dengan dusta-dusta kecil, Pak Gunawan. Betapa banyaknya rumah tangga yang akhirnya disusupi dosa, tapi malangnya diawali oleh dusta-dusta kecil itu. Jadi biasakanlah sebagai suami dan istri kita berkata benar kepada satu sama lain. Mungkin ada yang akan bertanya begini Pak Gunawan, tapi kalau bagaimana kalau gara-gara berkata benar kita bertengkar? Kalau itu adalah konsekuensinya kita harus bertengkar gara-gara mengatakan yang benar, ya tidak apa-apa. Ya, Pak Paul, mengenai dusta ini, banyak orang yang mengatakan itu sudah mendarah daging di dalam diri saya gitu ya. Nah, sehingga dia merasa tidak bisa meninggalkan dustanya itu. Ini bagaimana Pak Paul? Ada orang-orang tertentu yang dibesarkan dalam latar belakang seperti ini Pak Gunawan. Mereka seringkali itu diancam.
penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Kalau melakukan kesalahan, pasti nanti dipukul, dan dipukulnya dengan berlebihan oleh orang tua. Sehingga akhirnya mereka belajar untuk berdusta. Sebab kalau mengatakan yang benar, konsekuensinya terlalu berat. Atau mereka dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka capai. Dan kalau tidak bisa mencapainya, akan ada konsekuensi juga yang berat. Nah, supaya bisa menyelamatkan diri, anak-anak ini mulailah berbohong. Seolah-olah dia mencapai apa yang dituntut oleh orang tuanya. Nah, itu akhirnya dia menjadi bohong atau menjadi pembohong. Yang berikutnya, ada anak-anak yang begini Pak Gunawan. Mau banyak hal, tapi nggak bisa punya. Mungkin karena keadaan ekonomi atau apa. Nah, akhirnya anak-anak ini nih mulai berdusta untuk mendapatkan sesuatu. Minta uang, bilang untuk uang sekolah lah, padahalnya untuk beli apalah. Jadi karena tekanan ekonomi, berdusta kepada orang tua untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli yang diinginkannya. Nah, apapun itu yang menjadi masalah adalah kalau tetap di bawah sampai usia dewasa, ini menjadi problem. Dan ada orang-orang yang akhirnya tidak lagi mempunyai hati nurani. Tatkala berdusta, dia tidak lagi merasa bersalah. Sama sekali tidak lagi merasa bersalah. Benar-benar dengan wajah yang penuh ketulusan, dia bisa mengatakan sesuatu yang adalah dusta. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang seperti ini? Kita tidak bisa harus memperhadapkan dia dengan fakta. Nomor 2, dengan orang yang cenderung berdusta, kita tidak usah terlibat dalam perdebatan. Yang penting kita hadirkan fakta. Setelah itu kita katakan kepadanya, kita tidak usah berdebat, fakta ini sudah berbicara. Kamu tidak usah lagi membela diri. Stop di sini. Jadi kita biasakan tidak lagi memperpanjang. Karena itulah yang dia inginkan. Ya, dia ingin bisa membenarkan dirinya, memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Oh tidak. Selama kita bisa temukan faktanya, kita hadirkan di matanya, stop di situ. Berarti apa? Kita harus berikan konsekuensi akhirnya. Pada akhirnya kita mungkin berkata kepadanya, saya tidak bisa mempercayakan kamu akan hal ini. Saya tidak bisa mempercayakan kamu dengan hal itu. Mengapa? Sebab saya tidak bisa lagi mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi. Sebab apapun yang kamu katakan berkemungkinan berisikan dusta. Nah, jadi kita juga beritahukan konsekuensinya akibat dustanya itu. Ya, memang seringkali orang berdalih bahwa dusta ini untuk kebaikan pasangannya atau untuk kebaikan anaknya gitu loh Pak Paul. Sehingga dia membenarkan dirinya sendiri dengan berdusta itu. Kalau orang sudah mulai mempunyai prinsip ya nggak apa-apa lah dusta, ya nggak apa-apa lah dusta. Tinggal tunggu waktu dia akan berdusta besar Pak Gunawan. Tinggal tunggu waktu dia akan berdusta besar. Jadi dalam hidup yang kita mesti tekankan adalah kita berkata jujur. Nah, kenapa saya sebut ini bantal? Kenapa kok ini berkaitan sekali ya dengan aspek nyaman dan aspek mengganjal? Begini, karena tatkala misalkan kita mengalami konflik, baik dengan anak maupun dengan pasangan. Kalau sudah ada keterbukaan dan kita tahu, baik pasangan maupun anak kita, mengatakan yang benar, maka konflik akan lebih mudah terselesaikan. Bayangkan seperti ini, kita tidak bisa percaya pada anak, karena anak kita sering berbohong. Akhirnya waktu terjadi sesuatu, kita konfrontasi anak, dia menyangkal, kita tambah marah. Nah, mungkin saja saat itu anak kita berkata benar. Tapi karena terlalu sering dia berbohong, saat itu sewaktu kita mengkonfrontasinya, kita tidak lagi memberi kepercayaan kepadanya. Dia marah karena tidak dipercaya, sebab kali ini benar-benar dia berkata yang benar. Kita juga tidak terima sebab kita tidak ada bukti dia mengatakan yang benar. Akhirnya pertengkaran menjadi lebih besar. Atau dengan pasangan, ya juga sama. Tapi kalau karena kita biasanya berkata jujur, ada sesuatu terjadi, kesalahpahaman muncul, kita tanya dia jawab, dan jawabannya itu kita terima sebagai kebenaran, maka berhentilah konflik. Sama dengan pasangan juga, kita tanya pasangan kita, dia menjawab. Kalau kita sudah percaya kepadanya, sebab dia selalu berkata jujur di masa yang lampau, maka kita akan terima jawabannya itu dan kita akan sudahi kecurigaan kita. Iya, di dalam
ayat Efesus 4 ayat 25 tadi, Pak Paul juga dikatakan berkata benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Itu maksudnya apa, Pak Paul? Nah, ini Paulus membahas dari konteks kita adalah anggota tubuh Kristus. Apakah sesama anggota tubuh akan saling melukai satu sama lain? Kan logikanya tidak. Tangan kiri kita tidak mau melukai tangan kanan kita. Ya, jari kita tidak akan mau melukai biji mata kita. Coba jadi anggota tubuh tidak akan dengan sengaja mau melukai diri kita. Nah, kita mesti menyadari bahwa pasangan dan anak adalah satu dengan kita. Kita ini satu keluarga. Kita ini satu tubuh. Masakan satu tubuh saling mendustai, saling melukai, tidak mungkin dan tidak seharusnya. Maka kita mesti ingat firman Tuhan ini. Bukan saja satu tubuh dalam pengertian anggota tubuh di dalam gereja, tapi kita dalam keluarga adalah satu tubuh Kristus pula. Maka kita harus menjaga ya relasi ini dengan cara tidak mendustai atau melukai satu sama lain. Nah, ini adalah bantal yang sangat penting, Pak Gunawan. Kalau kita sekarang berbicara ya dengan orang-orang yang mengalami problem dalam rumah tangga mereka dan pasangan mereka berdusta berkali-kali di masa lampau, mereka pasti akan berkata kepada kita sekarang, betul, gara-gara terlalu banyak berdusta, tidak ada yang benar yang pernah mereka katakan atau dia katakan. Bagaimana kami bisa percaya sekarang? Akhirnya masalah tidak bisa selesai. Sebab apapun yang dikatakan oleh seseorang atau oleh pasangannya, dia akan berkata, saya tidak percaya. Atau kebalikannya, orang tua terlalu sering berdusta. Anak tidak lagi bisa pegang omongan orang tua. Apapun yang orang tua katakan sekarang, anak tidak akan lagi mau mempercayainya. Jadi benar-benar, kalau tidak ada kebenaran, tidak ada bantal. Berarti tidak ada yang dibahagiakan. Dan nomor 2, kalau ada konflik, itu konflik benar-benar bisa meledak besar. Ya, Pak Paul, selain bantal yang pertama, yaitu berkata benar, bantal yang berikutnya apa, Pak Paul? Bantal berikutnya adalah di ayat 26 dan 27 dari kitab Efesus pasal 4. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini ayat jelas langsung berbicara tentang emosi. Nah, kita tahu salah satu emosi yang benar-benar berkekuatan tinggi adalah emosi marah. Maka firman Tuhan meminta kita untuk mengelola emosi marah ini dengan baik. Jangan sampai kita dikuasai oleh emosi marah ini. Nah, Alkitab tidak melarang kita untuk marah. Firman Tuhan meminta kita untuk menguasainya, mengaturnya. Ya, maka firman Tuhan berkata, waktu marah jangan berdosa. Ya, itu prinsip yang pertama. Artinya, jangan lagi marah kita mengatakan hal-hal yang malah menghancurkan orang, menghina orang. Jangan. Boleh ungkapkan kemarahan, jangan serang orang, hina orang, caci maki orang, jatuhkan orang. Itu yang jangan dilakukan. Katakanlah, saya marah, saya kecewa, dan sebagainya. Tapi jangan langsung mengumpat-ngumpat orang. Itu tuh melewati batas, masuk ke dalam dosa. Prinsip yang berikutnya tentang marah, tentang emosi marah, yang firman Tuhan katakan adalah, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Bagaimanakah kita bisa memberi kesempatan kepada iblis? Sewaktu kita membiarkan emosi marah itu berkobar terus. Kita jangan sengaja menambahkan minyak kepada emosi marah. Waktu marah jangan ingat-ingat yang dulu-dulu supaya kemarahan kita tetap berkobar. Jangan ingat-ingat, lain kali saya tidak akan mau lagi maafkan kamu. Jangan, justru waktu marah kita mencoba untuk bisa meredahkan kemarahan kita. Makanya firman Tuhan berkata, jangan sampai kita menyimpan kemarahan ini terus ya, diistilahkan sampai matahari terbenam ini. Jangan. Kenapa? Kalau kita lakukan itu, kita membuka diri kita untuk disusupi iblis. Iblis senang melihat kemarahan yang tak terkendali dalam diri kita. Bagi iblis, ini pintu masuk. Dia akan masuk, dia akan terus taburkan minyak, dia akan tuangkan minyak kemarahan sehingga kita akhirnya tidak bisa lagi menguasai diri kita. Nah, jadi
Poin pertama yang ingin ditekankan bagi kita di sini adalah kita mesti mengendalikan emosi kita. Bapak, seringkali memang kita menghadapi pasangan kita yang marah atau orang tua kita yang marah. Nah, ini kalau kita di pihak yang dimarahi gitu Pak Paul ya, itu bagaimana kita seharusnya bersikap supaya emosi pasangan kita itu jangan tambah meledak-ledak gitu Pak? Kita mesti melihat pasangan kita ya dengan tepat. Ada orang yang justru kalau kita menjawab, emosinya bertambah. Tapi ada orang, kalau kita berdiam diri dengan harapan emosinya mereda, dia tambah marah. Karena kok tidak dijawab. Nah, maka penting kita mengenal ya pasangan kita. Atau kalau kita adalah anak, penting mengenal orang tua kita. Apakah yang tepat memberi jawaban, menjelaskan, atau yang tepat justru tidak memberi jawaban atau menjelaskan. Masing-masing lain-lain. Nah, jadi itulah respons yang kita mesti berikan. Namun, sebagai pihak yang marah, waktu kita ini menjaga emosi kita, kita juga mesti menjaga lidah kita, Pak Gunawan. Sebab kadang-kadang, pihak yang dimarahi, oke lah, dia salah gitu ya. Dia ngerti dia salah. Tapi kita yang marah ini kadang-kadang tidak bisa jaga lidah, malah akhirnya dengan lidah kita membuat dia marah balik. Jadi kadang-kadang dengan lidah kita tuh kita memancing orang untuk bereaksi tambah marah atau benci kepada kita. Jadi berhati-hati. Firman Tuhan meminta kita mengendalikan emosi dan lidah, sebab biasanya dengan lidah dan emosi kita menghancurkan satu sama lain. Nah, ini bantal. Ini bantal. Kenapa? Sebab begini. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang indah. Waktu pasangan kita marah, ya, kita juga akhirnya marah. Namun, kalau kita menahan emosi, mengendalikan lidah, maka problem atau konflik itu tidak akan berkobar terlalu besar. Jadi lebih padam. Dan waktu kita ini dikenal oleh pasangan sebagai orang yang bisa mengendalikan emosi, maka pasangan pun akan merasa aman waktu dia mengeluarkan unek-uneknya. Nah, ini penting Pak Gunawan. Sebab kadangkala kita tidak berani loh mengutarakan kemarahan kita. Sebab kita tahu pasangan kita itu tuh nggak bisa mendengar kemarahan kita. Waktu dia mendengar kemarahan kita, meledaklah dia dan kemarahannya berkali lipat lebih mengerikan. Nah, susah kita kalau harus hidup dengan orang seperti itu. Bagaimanakah kita bisa mengutarakan kemarahan? Sebab kemarahan dia nanti akan benar-benar besar dan mengerikan. Iya, memang masalah kemarahan ini sulit Pak Boleh. Seringkali omongan orang atau kata-kata kita itu lebih menyakitkan daripada tamparan atau pukulan ini Pak Pol. Membekasnya jauh lebih dalam daripada orang itu katakan dipukul secara fisik Pak Pol ya. Betul sekali Pak Gunawan, betul. Nah, bantal yang lain apa Pak Pol? Bantal yang ketiga adalah, saya ambil dari ayat 28 ya, Efesus pasal 4. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat ini ayat yang meminta kita untuk hidup berdisiplin. Makanya, bekerjalah, jangan mencuri. Lakukanlah pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Ya, jadi benar-benar Rasul Paulus meminta kepada kita untuk hiduplah berdisiplin, hiduplah bertanggung jawab. Nah, coba kita terapkan dalam keluarga kita. Kita pun mesti memiliki hidup yang berdisiplin. Misalkan tidur, makan secara teratur, bekerja dengan rajin, kita melakukan kewajiban rumah tangga kita. Nah, mengapa? Mengapa ini penting? Sebab kemalasan menggerus respek. Dan jika kita tidak melakukan kewajiban masing-masing, orang lain akan mengambil alih. Nah, ini menjadi awal malapetaka keluarga. Mestinya kita bekerja, kita nggak mau bekerja, malas-malesan. Akhirnya pasangan kita yang harus bekerja, anak kita yang harus bekerja. Waktu mereka mengambil alih tanggung jawab kita, mereka juga akan mengambil alih otoritas kita. Tidak bisa tidak. Nah, kita mungkin tidak terima, kita mau marah-marah. Tapi kita harus melihat kenapakah sampai begini. Kenapa sampai keluarga kita akhirnya terpecah belah seperti ini.
Nah, itu gara-gara kita yang tidak mau melakukan tanggung jawab kita. Jadi penting sekali bantal keluarga hidup berdisiplin ini kita lakukan di rumah. Kalau kita mempunyai konflik dengan pasangan kita, tapi kita tahu pasangan kita hidupnya berdisiplin, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan rajin, itu sudah menjadi bantal, itu menjadi respek. Kita tidak menyerangnya terlalu gimana-gimana, sebab kita respek kepada dia. Tapi kalau kita tidak ada lagi respek kepadanya, waktu kita bertengkar, maka sekali lagi pertengkaran itu bisa berkobar dengan lebih besar. Ya, saya melihatnya bukan cuma disiplin, di sini dituntut juga kejujuran, Pak Pol, ya. Betul sekali. Betul, hidup yang berdisiplin memang terkait sekali dengan kejujuran. Iya, memang banyak aspeknya gitu. Kadang-kadang itu orang bukan tidak mau bekerja, Pak Pol. Ini kan juga dituntut untuk bekerja, tidak boleh mencuri tapi bekerja gitu. Ada orang yang mengatakan, loh, saya ini bukan tidak mau bekerja, cuman masalahnya belum dapat pekerjaan, gitu loh, Pak Pol. Nah, kalau itu yang terjadi, yang mesti kita tunjukkan adalah kita tetap berusaha. Misalkan kita mencari pekerjaan, kita melamar pekerjaan, dan sementara belum mendapatkan pekerjaan itu, kita membantu pekerjaan di rumah. Anak minta bantuan, kita tolong pelajarannya mungkin ya, atau membelikan apa untuk dia. Kita lakukan semua itu. Misalkan membersihkan rumah atau apa, kita lakukan. Nah, dari tindakan seperti itu, pasangan kita bisa menilai. Meskipun kita belum punya pekerjaan, kita bukan orang malas. Jadi yang seringkali menurunkan respek adalah sewaktu orang melihat kita memang tidak berusaha. Dan itulah yang nanti membuat orang berpikir kita malas. Nah, begitu kita dicap malas, respek memang sudah langsung merosot. Ya, rupanya kita harus mengakhiri perbincangan ini, Pak Pol, walaupun baru kita bicarakan 3 dari 7 bantal yang Pak Pol sudah siapkan ini. Jadi selain kita harus berkata benar, kita juga harus mengendalikan emosi dalam kemarahan dan juga mencuri. Tapi masih ada 4 bantal lagi yang mungkin kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang. Namun terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bantal keluarga bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.